Kisah ini diawali oleh seorang anak sekolah bernama Yeonggu yang tidak senang karena salah seorang teman Yeonggu di sekolah mengolok-olok ibunya yang menyebabkan masalah dan ibu Yeonggu pun dipanggil pihak sekolah. Alih-alih memberikan pembelaan atau sedikit pengertian, ibu Yeonggu justru kecewa dengan kelakuan Yeonggu yang hanya menambah masalah dalam kehidupan mereka yang memang sudah susah. Apalagi ibu Yeonggu sangat khawatir jika ayah Yeonggu sampai mengetahui hal ini. Tapi Yeonggu malah tak terima jika suami ibunya itu disebut sebagai ayahnya karena memang lelaki yang tinggal dengan mereka sekarang bukanlah ayah kandung Yeonggu dan tampaknya hubungan Yeonggu dengan ayah tirinya tidak dalam keadaan baik. 엄마, Yeonggu bekerja part-time di sebuah rumah makan. Di samping untuk menabung, ia juga harus mencari uang untuk membayar denda kompensasi karena masalah di sekolah. Lingkungan Yeonggu bukanlah lingkungan yang baik. Ia sendiri terkadang merasa kebingungan untuk bersikap saat melihat bosnya sendiri membuang abu rokok pada makanan yang akan Yeonggu antar. Hanya karena si bos tidak senang pelanggannya yang bernama Wangu itu selalu memesan satu mangkok saja untuk diantarkan. 사장님. 왜? 넌 안 바쁘냐? Yeonggu pun serba salah. Di satu sisi ia kasihan dengan pelanggannya yang juga orang susah itu. Tapi di sisi lain, Yeonggu juga sangat membutuhkan pekerjaan dan tak mungkin mengatakan kelakuan bosnya. Karena sudah kenal dan sebagai penebusan atas rasa bersalahnya, Yeonggu pun mengantarkan anak Wangu pulang dan memberikannya gantungan kunci. Namun sementara itu, 이거에 나 줘? 형우야. 형우야. 아빠 친구. di dalam rumah ternyata Wangu tengah dihajar para preman, anak buah rentenir yang meminjamkan para masyarakat di sana uang. Wangu yang belum mampu melunasi hutangnya tak berkutik apalagi melawan. Mereka tak kenal ampun dan sangat ditakuti. Saking bengisnya, si anak yang ingin membela ayahnya pun mau tak mau ikut menjadi korban. Begitulah kira-kira sedikit gambaran lingkungan tempat tinggal Yeonggu. Kemiskinan dan kemelaratan yang menyelimuti kehidupan seakan mewajarkan segala bentuk kekerasan dan ketidakpedulian orang-orang di sana untuk bertahan hidup. 아유, 미안하다. Karena harus segera membayar denda kompensasi sebesar 300.000 won, Yeonggu pun memberanikan dirinya untuk meminjam uang kepada bosnya. Namun si bos keberatan dan menyuruh Yeonggu untuk meminta kepada ayahnya sendiri. Yeonggu tersinggung. Ia nampaknya benar-benar marah dan tidak terima jika orang mengaitkan dirinya dengan lelaki itu. Namun Yeonggu pun hanya bisa pasrah karena tak tahu lagi harus mendapatkan uang dari mana. Tapi karena kejadian itulah Yeonggu bertemu dengan Chigon, ketua komplotan preman yang disegani di sana, yang juga tak sengaja mendengar percakapan Yeonggu dengan bosnya. Dan ketika di perjalanan pulang, 아니, 그 정도는 니네 아버지한테 가서 얘기. 미안한데요. secara tiba-tiba Yeonggu pun disergap dan dihajar sekumpulan anak muda yang ternyata mereka adalah anak buah Yuk Song-hun, kakak dari Myung-hun, yang di awal cerita mengolok-olok ibunya Yeonggu di sekolah. Mereka menyinggung tentang denda kompensasi yang belum juga dibayarkan oleh Yeonggu dan mengejek Yeonggu karena memiliki ayah tiri yang ternyata selalu melakukan kekerasan kepada Yeonggu. Yeonggu seakan tak memiliki tempat di dunia ini. Ia tertekan dari segala sisi dan tak ada satupun yang memihak padanya. 이만이나 너나 희망 먼저 건드렸어. Begitu juga di rumah. Bahkan sang ibu sendiri yang ia sayangi dan selalu dibelanya tak mampu menyelamatkan Yeonggu karena sang ibu takut kepada suaminya. Tapi Yeonggu masih lumayan beruntung karena di rumah itu ada Kim Hayan yang merupakan kakak tirinya. Karena hanya dialah yang mampu menghentikan sekaligus menjadi pawang atas ayahnya yang sering pulang mabuk dan hobi main tangan. Namun karena Yeonggu anak laki-laki, ia pun merasa gengsi karena terus dibela kakak tirinya. Ia merasa tak ingin dikasihani dan dianggap lemah oleh anak seorang lelaki yang sering menyiksanya di rumah. 밥 먹어. 왜 자꾸 들러붙고 지랄이야, 씨발 진짜.
이발! Hingga suatu malam, kejadian tak terduga pun terjadi. Yeonggu dihampiri salah seorang anggota preman bernama Sungmu yang tempo hari menagih hutang kepada Won-gu dan sempat bertemu dengan Yeonggu. Tanpa diduga, ia memberikan Yeonggu uang sebesar 3 juta won. Ia mengatakan uang itu pemberian dari Chigon, ketua mereka, dan menyuruh Yeonggu untuk jangan pernah mencari tahu tentang kelompok mereka. 찾아오지 마라. Dengan uang itulah, akhirnya Yeonggu bisa membayar denda di sekolah. Namun sayangnya, keberuntungan Yeonggu tak membuat sang ibu senang dan malah menimbulkan kecurigaan karena sang ibu tak percaya jika Yeonggu diberikan uang oleh seseorang dan mencurigai Yeonggu mendapatkan uang tersebut dari hasil mencuri. Lagi-lagi Yeonggu tak bisa berbuat banyak dan hanya mampu terdiam melihat satu-satunya orang yang paling ia sayang bahkan tak lagi mempercayainya dan mengabaikan setiap niat baik yang ia lakukan. 어쨌든 해결했으면 된 거잖아. Hingga di suatu hari ayah Yeonggu pulang menenteng tongkat baseball yang baru dibelinya. Yeonggu pun jelas ketakutan. Si ayah mengatakan, Yuk Myung-hun, yakni teman sekolah yang bermasalah dengan Yeonggu, mengadukan kepada ayah Yeonggu tentang apa yang telah Yeonggu lakukan kepadanya. Myung-hun mengatakan, sebagai ayah, ia tak mampu mendidik Yeonggu. Hal itu membuat si ayah malu dan naik pitam, yang akhirnya akibat kelakuan si ayah tiri yang tak berperi kemanusiaan itu, Yeonggu pun harus menerima nasib yang semakin malang ketika ia akhirnya tersungkur dan menghantarkan wajahnya ke sebuah batang tanaman yang tajam di sudut rumah. Kejadian yang juga tak membuat sang ibu mampu membelanya itu pun membuat Yeonggu mendapatkan luka dan jahitan yang mengerikan di wajahnya dan mengakibatkan si bos terpaksa memecatnya. Karena para pelanggan rumah makan tempat Yeonggu bekerja merasa tak nyaman melihat keadaan Yeonggu. 그렇다고 거북하다고 그러는데 어떡하냐? Yeonggu yang frustasi lalu nekat mendatangi markas Chigon. Karena merasa semua pihak semakin membuatnya serba salah dan menyulitkan hidupnya, Yeonggu pun memberanikan diri untuk bergabung dan bekerja dengan Chigon. Akan tetapi, hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Chigon. Yeonggu terlalu muda dan masih ingusan. Lagi pula, hidup Yeonggu terlalu berharga untuk direlakan bergabung dengan preman macam mereka. Akan tetapi Yeonggu tak mau pergi dan bersikeras untuk bekerja dengan geng itu. Melihat keadaan Yeonggu yang datang dengan memendam amarah dan beban hidup terlalu berat yang harus ditanggung anak seusianya, ditambah dengan goresan luka yang masih basah di wajah Yeonggu yang seolah mempertegas bahwa ia telah dianiaya oleh jalan hidup yang mengecewakan, akhirnya Chigon pun iba dan menerima Yeonggu. Sungmu mengajarkan Yeonggu cara menghidupkan sepeda motor tanpa menggunakan kunci, dan mereka pun memulai pekerjaan pertama Yeonggu pada malam harinya, yang Yeonggu pun akhirnya baru sadar bahwa malam itu ia ditugaskan untuk mencuri motor mantan bosnya di rumah makan. 키가 있어야 시동이 걸린다. 저기요. 마지막 작업대에서 작업해라. 5대. 도둑질. Tak hanya meminjamkan uang dan modal kepada masyarakat, komplotan Chigon rupanya juga mengumpulkan kendaraan curian yang nantinya akan mereka kreditkan lagi kepada masyarakat. Tidak main-main, komplotan ini nyatanya hanyalah subgrup dari kelompok mafia yang lebih besar. Ini adalah bos mereka. Ia tengah bersama Jong Uisok, seorang politisi yang hendak mengikuti pemilu. Mereka bekerja sama untuk memuluskan jalan Uisok untuk duduk di kursi impian. Dan tentunya, mafia yang bekerja sama dengan orang politik macam Uisok tentu tak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan banyak kekuasaan dan saling berbagi keuntungan. Tapi ini tentunya hanya di dalam film. Di dunia nyata mana ada. 영희석. 네. 나오는 걸로 다 정리됐어.
애들도 상황이 안 좋아요. 구석지고 아주 좋아요, 여기가. Sepulang kerja tanpa disengaja, Yeonggu bertemu dengan ayahnya yang ternyata sedang ada di rumah. Situasi yang mendadak menegangkan pun tak bisa terelakkan. Namun anehnya, kali ini si ayah tampaknya menyesal telah membuat Yeonggu terluka waktu itu dan berusaha semampunya untuk bersikap baik dengan memberikan uang. Namun Yeonggu yang sudah terlanjur panik seolah tak percaya dengan perilaku ayah tirinya itu. Ia menghindar karena benar-benar ketakutan dan sikap Yeonggu tersebut malah membuat ayahnya hampir kembali lepas kontrol. Namun untung saja Hayan segera datang dan meredakan situasi. Yeonggu lalu mendatangi Chigon dan ia diajak makan malam bersama. Yeonggu bercerita dulu ayah kandungnya pergi begitu saja sehari sebelum ia lahir. Dan sejak saat itu, Yeonggu berpikir bahwa semua orang tidak memiliki ayah. Tapi seiring berjalan waktu, ibu Yeonggu mulai didekati ayah tirinya yang sekarang dan kemudian menikah. Awalnya ia sangat baik kepada Yeonggu, namun semua mulai berubah seiring masalah hidup yang datang silih berganti. Meskipun tak terlalu dekat, keberadaan Kim Hayan membuat Yeonggu sedikit aman. Kemungkinan Yeonggu dipukuli ayah tirinya akan lebih kecil bila Hayan ada di rumah. Yeonggu bilang uang hasil ia bekerja akan ia pakai untuk membawa ibunya ke suatu tempat yang ia dengar di sana semua orang dianggap sama. Chigon pun menganggap itu hanya omong kosong, karena baginya tak ada tempat seperti itu di dunia ini. Yeonggu menanyakan kenapa Chigon mau memberinya uang, sedangkan mereka tak saling kenal. Bagaimana bisa ia tak mengenal Yeonggu? Ia tak pernah meninggalkan tempat ini. Dari dulu tak ada yang berubah dari lingkungan yang sudah tak punya harapan ini. 그때 엄마랑 자주 만나던 아저씨가 지 안방처럼 앉아. 그딴 거 있으나 없으나 똑같아. 걔랑 같이 있으면 글러먹었어 이 동넨. Melanjutkan pekerjaannya, kini Yeonggu disuruh menjual motor ke mantan bosnya yang mencari kreditan motor dan pinjaman uang kepada kelompok Chigon. Yang konyolnya, motor yang diantarkan memang motor si bos sendiri yang dicuri malam itu. Sementara di sekolah, Kim Hayan menjebak Myung-hun. Dengan cerdiknya, Hayan memotret Myung-hun yang sedang memegang pakaian dalam wanita yang dipesannya dari Hayan. Dan Hayan mengancam akan menyebar foto tersebut apabila ia berani menyentuh Yeonggu lagi. 여기 있네. Namun tak lama Yeonggu malah ditelepon oleh Song-hun, kakak dari Myung-hun yang mengancam Yeonggu dan menyuruhnya untuk mengambil ponsel milik Hayan. Kehidupan bahkan seakan tak mengizinkan Yeonggu untuk dibela sedikit pun. Semua seakan sia-sia saja dan tak ada gunanya. Di markas tiba-tiba bos besar datang dan mengabarkan saingan politik Wisok yang tampaknya berat untuk dikalahkan kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Ia bernama Lee Hyun-nam. Si bos pun menyuruh Chigon dan anak buahnya untuk mencari cara menyingkirkan Hyun-nam. Mereka kemudian memanfaatkan Wan-gu yang memiliki hutang besar kepada mereka untuk menjadi algojo dengan menyamar sebagai supir taksi dan kemudian membius Hyun-nam. 삶을 방법 찾아내. 예. Hutang pokok Wan-gu sebesar 7 juta won, bunganya 66,31 juta won. Apabila tugasnya berhasil, maka bunganya mendapat potongan sebanyak 80%. Sementara Yeonggu ditugaskan bersembunyi di bagasi. Apabila ada yang mencurigakan, Song-mu memerintahkan untuk segera menghubunginya. 이자 6,631만 원. 도합. Awalnya berjalan tanpa kendala, namun dengan mengejutkan, Wan-gu yang membawa Hyun-nam pun mengadukan apa yang telah preman-preman itu lakukan kepada anaknya yang sampai sekarang ternyata masih tak sadarkan diri di rumah sakit.
Bahkan Wan-gu mengatakan bahwa kelompok preman itu ternyata juga bekerja sama dengan polisi. 우리 동네 오토바이 가게 위에 고리대고 하는 놈들 얼마 전에 좀 다쳤거든요. 그럼 Wan-gu pun meminta pertolongan kepada Hyun-nam, tapi Yeon-gyu yang mendengar semua rencana telah kacau pun langsung berinisiatif mengambil tindakan. Ia nekat masuk ke dalam mobil dan meminumkan obat bius secara paksa kepada Hyun-nam hingga pingsan. Semua itu nekat Yeon-gyu lakukan karena ia masih memikirkan keselamatan Wan-gu. Apabila ia menghubungi Song-mu terlebih dahulu, maka Wan-gu pasti akan bernasib naas di tangan preman-preman itu. Setelah membuat Hyun-nam tak sadarkan diri, mereka pun melancarkan rencana selanjutnya dengan menyeting sebuah adegan mesum untuk dijadikan foto skandal guna memfitnah dan menjatuhkan Hyun-nam. Namun tentu saja Wan-gu tak senang. Meskipun dibayar dan diberi keringanan hutang, keadilan atas apa yang terjadi pada anaknya tetap tak bisa didapatkan. Singkat kata, singkat cerita, Yeon-gyu pun mendapatkan upahnya sekaligus uang saku dari Chigon, satu-satunya orang yang bisa melindunginya saat ini. Dan untuk itulah, ia meminta tolong kepada Chigon untuk membalaskan dendamnya. Ditemani Sung-mu, Myung-hun beserta musuh-musuh Yeon-gyu di sekolah dilibas dalam sekejap. 연기 일로 와봐. 용돈. 너 하고 싶은 거 하고. Akhirnya Yeon-gyu mengembalikan ponsel Hayan dan mengatakan bahwa Myung-hun tak akan mengganggu lagi. 그 새끼들 이제 못 건드려. Sementara itu di markas, rupanya motor Wan-gu diambil oleh mereka dan akhirnya Wan-gu datang ke sana sambil mengamuk. Anaknya sedang koma, bunga hutang diperingan, tapi motornya diambil. Kelakuan semua orang di lingkungan ini benar-benar sudah rusak. Kecacatan finansial dan kemiskinan hati nurani telah mendarah daging. Wan-gu yang frustasi dan merasa hidupnya tak berarti lagi pun menggila sejadi-jadinya. Setelah kejadian itu, Yeon-gyu semakin tak tega melihat Wan-gu. Ia pun akhirnya nekat mengembalikan motor Wan-gu diam-diam. Meskipun ia sering didera oleh kenyataan hidup, tidak dihargai orang-orang di sekelilingnya, namun Yeon-gyu tetap menggenggam rasa kemanusiaan dan kepedulian yang masih tersisa di tangannya. Tak lama setelah itu, ketika Yeon-gyu dan Hayan tengah makan berdua, ayah mereka tiba-tiba pulang. Dan seolah kumat, sang ayah pun mulai cari-cari perkara. Dan seperti biasa, Hayan selalu ada untuk melindungi Yeon-gyu dari kegilaan si ayah. Namun hal yang tidak terduga adalah tanpa mengucap salam, Chigon dan Sung-mu secara mengejutkan datang dan langsung masuk ke rumah Yeon-gyu. Yang tak lain karena Yeon-gyu ketahuan mengembalikan motor Wan-gu yang telah mereka ambil. Yeon-gyu diinterogasi oleh Chigon. Selama ini Chigon sudah percaya kepada Yeon-gyu, tapi kali ini Yeon-gyu melakukan hal yang mengecewakan. Bukan tanpa alasan, Yeon-gyu bertindak demikian karena ia masih punya belas kasihan. Namun di sisi lain, ini adalah pekerjaan, persetan dengan hati nurani. Ini tentang komitmen yang harus Yeon-gyu pegang teguh selaku anak buah. Sebagai hukuman, Yeon-gyu harus terima kehilangan sekeping kuku tangannya. Akan tetapi, 그 사람 불쌍하지도 않아요? Chigon akhirnya tak tega. Sebagai gantinya, ia merelakan kuku tangannya sendiri. Yeon-gyu pun akhirnya kembali mengambil motor milik Wan-gu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Chigon menyuruh Yeon-gyu menentukan pilihan dan mengambil keputusan. Jika ia ingin kembali bergabung, maka ia harus berubah. Lupakan segala mimpinya, karena jika Yeon-gyu kembali ke markas ini, maka inilah masa depan yang harus ia tempuh. Dan mulai saat itu, Yeon-gyu pun mulai mengesampingkan rasa takut dan kepeduliannya sebagai manusia. 왔어. 몇 살이니? Chigon bercerita kepada Yeon-gyu. Dulu ada seorang ayah yang selalu membawa anaknya ke tepi sungai. Suatu hari,
anak itu tenggelam. Beberapa waktu kemudian seorang pemancing merasa ada ikan besar yang memakan umpannya. Namun ketika ditarik tiba-tiba menjadi ringan. Dan yang menyangkut di mata kailnya ternyata potongan telinga. Anak tenggelam itu pun ditemukan oleh si pemancing. Tentu saja ia sudah meninggal, pikir si pemancing itu. Namun anak tersebut ternyata masih hidup. Dan kemudian berlari ke tempat ayahnya menunggu. Si anak bertanya kepada ayahnya, "Mengapa ayah tidak menyelamatkanku?" Seolah semua baik-baik saja, sang anak pun terkejut dan tak menyangka ketika si ayah menjawab, "Apa ada sesuatu yang terjadi padamu?" Ci-gon mengatakan kepada Yeon-gyu, masih bernafas bukan berarti masih hidup. Jika orang bertanya kenapa Ci-gon menjalani pekerjaan seperti sekarang ini, jawabannya adalah karena ia tak lagi merasa hidup. Hanya tubuhnya yang bergerak, jiwanya sudah mati. 사람이 숨만 붙어 있다고. Di televisi muncul berita bahwa sehari sebelum pemilu, Jong Uisok dikabarkan telah mengundurkan diri dan keluar dari partai. Dikatakan partai berkuasa mendesak kandidat oposisi meninggalkan partai yang menimbulkan kecurigaan tentang perjanjian diam-diam atau janji posisi lain di partai yang berkuasa. Si bos yang naik pitam pun memerintahkan anak buah Ci-gon untuk membereskan Jong Uisok. Ci-gon pun akhirnya mengutus Yeon-gyu. Uisok yang ketakutan pun meminta ampun dan akan mengembalikan uang yang telah dihabiskan untuknya selama ini. Tapi si bos menelpon dan tetap menyuruh Yeon-gyu untuk mematahkan kaki Uisok. Jika tidak, maka tangan Yeon-gyu lah yang akan menjadi gantinya. Yeon-gyu mau tak mau melaksanakan perintah, dan itu adalah konsekuensinya. Ia harus mengesampingkan nurani dan berlatih untuk tidak peduli. Akan tetapi, di perjalanan pulang Yeon-gyu pun tiba-tiba oleng dan menghantam pembatas jalan. Ia beserta motornya terseret hingga ke tepi sungai, yang menyebabkan uang ganti rugi dari Uisok yang sangat banyak itu pun hanyut ke sungai dan tak terselamatkan. Yeon-gyu kemudian menghilang dan tak kembali. Si bos pun memerintahkan Ci-gon untuk mencari Yeon-gyu dan membawa salah satu tangan Yeon-gyu kepada si bos. Kita tahu kalau Ci-gon tak akan tega, namun ia juga tak mampu menolak perintah. 걔 손 한 짝이라도 갖다 놔. Yeon-gyu yang kalang kabut pun akhirnya pulang ke rumah. Namun tak lama, datang anak buah Ci-gon menjemputnya. Yeon-gyu pun lari dan kemudian ditelepon oleh Ci-gon yang menyuruhnya kembali dan membicarakan semuanya. Namun Yeon-gyu bilang ada anak buah Ci-gon yang tidak senang dan sengaja merusak motor Yeon-gyu hingga menyebabkan ia terjatuh dan uang tebusan itu pun kemudian hanyut. Mendengar hal tersebut, Ci-gon pun langsung memanggil Sungmu. Ketika Sungmu datang, Ci-gon telah menjual semua motor di bengkel mereka untuk mengganti uang si bos. Sungmu pura-pura tak tahu dan tak mengaku bahwa ialah yang merusak motor Yeon-gyu. Dan tanpa terlalu banyak basa-basi, Yeon-gyu akhirnya datang menemui Ci-gon. Ia membawa Kim Ha-yeon bersamanya. Yeon-gyu mengatakan ia akan mengganti uangnya. Ia meminta Ci-gon untuk menjaga Kim Ha-yeon di sana. 돈 만들어 올게요. 그때까지 이렇게 하면 부탁 들어준다며. Tak ada jalan lain. Yeon-gyu terpaksa mencuri dan melakukan berbagai hal lain untuk mendapatkan uang secara cepat. Entah ini salahnya atau bukan, yang jelas Yeon-gyu sudah babak belur dihantam realita yang kejam. Sekalipun ia berteriak bahwa bukan dirinya yang meminta untuk menempuh jalan sekotor ini, tak akan ada orang yang mampu berbuat apa-apa untuk membenarkannya. Kita terpaksa menyalahkan Yeon-gyu, walaupun kita tahu sebenarnya ia bukan anak yang jahat. Meskipun kita tahu, dialah yang disudutkan keadaan sejak awal. Ia miskin dan tak punya teman. Terus-terusan dipukuli ayah tirinya tanpa alasan yang jelas, sementara sang ibu yang sangat disayanginya tak mampu berbuat apa-apa. Belum lagi, lingkungan sosial yang semakin hari semakin rusak, kedengkian, premanisme, dan persekongkolan jahat, serta permainan kekuasaan seakan menjadi hal biasa dan sudah menjadi budaya turun-temurun. 아저씨는 김영규가 불쌍하지도 않아요? Yeon-gyu hanya bisa mencoba untuk tetap hidup dalam nasib yang mengecewakan ini. Sampai pada akhirnya, ia melihat dirinya sendiri pada pantulan cermin. Ia melihat keadaan dirinya sekarang, yang lusuh penuh luka dan darah segar, dan ia muak dengan penderitaan ini. Hal itu pun akhirnya membuatnya nekat kembali ke tempat Ci-gon tanpa membawa uang yang dijanjikan.
Ia bilang ia ingin hidup seperti dulu lagi dan ingin keluar dari geng tersebut. Lalu Yeongju melakukan penebusan dengan kuku tangannya. 제자리로 돌려놓으려고요. Tak sampai di situ, ia pun menyuruh Kim Hayan menunggu di luar. Yeongju sekarang benar-benar sudah tidak takut dan tidak peduli. Karena si bos menyuruh Chigon membawa tangan Yeongju, maka Yeongju pun rela memberikannya asal ia bisa terlepas dari neraka jahanam tersebut. Akan tetapi, dengan mengejutkan, Chigon menahan besi pemotong itu dengan genggaman tangannya. Ia mencoba menghentikan aksi nekat Yeongju yang mulai kesetanan. Tak bisa dipungkiri, dalam hidup Yeongju, hanya Chigon dan Kim Hayan lah orang yang peduli kepadanya. Chigon berusaha menyadarkan Yeongju agar bisa mencari jalan lain untuk menyelesaikan semua ini. Namun Yeongju yang sudah terlanjur kalap membuat sebuah pertarungan pun tak bisa terelakkan. Chigon sempat berada di luar kendali dan ia bisa saja menghabisi Yeongju saat itu juga jika ia mau. Tapi Chigon kemudian tersadar dan menahan dirinya. Namun kemudian keadaan berbalik. Yeongju seperti kerasukan. Kepalanya dikuasai amarah, matanya memancarkan dendam, dan nafasnya adalah rasa muak. Hingga ia tak sadar telah mengarahkan ujung tajam sebuah obeng ke leher Chigon, orang yang selama ini peduli kepadanya. Dan tetesan darah di pipi Chigon pun seketika membuat Yeongju tersadar akan perbuatannya. Namun secara tak terduga, Chigon menggenggam tangan Yeongju, menyuruhnya untuk meneruskan dan segera menyelesaikan semua ini. Chigon mengatakan, anak yang ia ceritakan tenggelam ke dalam sungai itu ternyata sudah mati. Yang artinya, si anak yang Chigon ceritakan itu adalah dirinya sendiri. Sejak kecil ia sudah tak dipedulikan orang tuanya. Dan karena itulah, Chigon merasa dirinya sudah mati sejak ia dibiarkan tenggelam di sungai oleh ayahnya sendiri. Dan selama ini hidup hanya dengan fisik serta rasa kecewa yang membuatnya semakin mati rasa. Kehadiran Yeongju membuatnya bercermin, seakan ia melihat dirinya sendiri terbuang, terlupakan, dan dipaksa untuk membersihkan kotoran yang telah orang lain buat di dalam hidup mereka. Chigon dan Yeongju memang telah melakukan banyak kesalahan dan memang tidak bisa dibenarkan. Tapi setidaknya, kita tahu kalau mereka sebenarnya sudah berusaha semampu mereka, berkorban darah dan apapun. Hingga dirasa hidupnya hanya membuat kerusakan di masyarakat dan sudah lelah dengan kegagalannya sebagai manusia. Sebagai balas jasa atas kebaikannya selama ini, Chigon pun meminta tolong kepada Yeongju untuk membantunya mengakhiri segala penderitaan ini. Mengetahui apa yang telah terjadi pada Chigon, si bos pun memerintahkan Sungmu beserta anak buahnya untuk memburu Yeongju. 왜 그럼 좀 다시 데려와봐. Sementara itu, ketika sampai di rumah, ibu Yeongju sudah babak belur dan tak bergerak lagi. Si ayah tiri pun menangis dan mengaku tak ingat apa yang telah terjadi dan hanya mampu berlutut meminta maaf. Yeongju yang sudah kepalang tanggung pun mengambil tongkat baseball ayahnya dan Hayan pun sudah tak mampu menenangkan Yeongju. Tapi kemudian Yeongju pun berhasil menahan dirinya. Ia hanya ingin hidup sebagai manusia, walau semuanya telah mengecewakan dan menghancurkan perasaannya. Karena yang mampu Yeongju lakukan hanyalah berusaha berjalan, dan sedikit demi sedikit melewati rasa sakit dan pahit yang entah mengapa selalu berpihak kepadanya. Bersama Kim Hayan, Yeongju pun kemudian lari meninggalkan kota, karena ia diburu oleh anggota geng yang bengis itu. Entah selamat ataupun tidak, Yeongju sudah tak peduli. Yeongju hanya berusaha menjauh dari kota yang tak memiliki harapan itu dan menuju tempat lain tanpa berharap apapun. Karena terkadang harapan itulah yang membuat rasa kecewa semakin pekat dan membuat luka serta duka semakin berkarat. Terima kasih karena sudah menonton. Support kami dengan subscribe dan bantu perkembangan channel ini lewat link yang kami sediakan di deskripsi.